Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, kita beragama Islam dengan punya dasar yaitu ilmu tauhid ataupun agama tauhid, agama yang menyembah Tuhan yang bernama Allah. Itu sebagai dasar agama kita. Jadi ilmu tauhid itu ada suatu rukunnya. Kalau kita buka di kitab fikih, ilmu tauhid itu terbagi atas 4 bahagian. Rukunnya itu 4. Yang pertama, mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Yang kedua, mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengisbatkan af'al Allah Ta'ala. Yang keempat, mengisbatkan asma Allah Ta'ala. Arti mengisbatkan tadi itu adalah menetapkan. Jadi kalau kita beragama Islam, bertuhankan Allah, kita harus bertauhid, menetapkan dalam diri kita yaitu 4 perkara. Menetapkan zat Allah Ta'ala, menetapkan sifat Allah Ta'ala, menetapkan af'al Allah Ta'ala, dan menetapkan asma Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang sebagian manusia itu mempelajari ini, memahami ini agak berbeda sedikit. Yang 4 perkara ini mereka potong-potong, mereka bagi-bagi, sehingga beramal mereka itu terbagi atas 4. Yang pertama didahulukan, ya katanya tauhid asma. Cara kerja tauhid asma itu berzikir. Begitulah gambaran dari sahabat-sahabat kita yang memahami tentang ini. Baru tauhid af'al. Tauhid af'al itu seperti sholat, seperti yang lain-lain. Baru tauhid sifat dan tauhid zat. Jadi kalau dipotong-potong itu amalannya, cara berbuatnya, bagaimana cara ngamalkan tauhid zat itu? Kan nggak masuk akal kan? Zat kan nggak bisa diperbuat. Nah, ya maka itulah ya, berdasarkan yaitu ilmu tauhid dibahas dengan ilmu ma'rifatullah, sehingga kita itu memahami cara kerja tauhid di dalam diri kita ya. Tauhid zat itu menjadi pola pikir kita, niat pada kita. Tauhid sifat itu adalah sumber yang bersumber daripada zat. Dan tauhid af'al itu adalah perbuatan pada kita. Dan tauhid asma itu pujian, hasil daripada perbuatan kita, pujian. Contohnya arti pujian tadi itu, nama kita itu Poniran. Siap hari jualan bakso keliling kampung. Ketika ada orang pencari nama Poniran, ditanya, Mas, kenal nama Poniran? Apa jawaban yang ditanya? Poniran yang mana? Di sini Poniran banyak. Poniran bakso. Oh, itu di sana rumahnya. Karena dia itu jual bakso sehari-hari, maka nama dia itu lahir dari perbuatannya, yaitu Poniran bakso. Jadi kita harus mentauhidkan, mengisbatkan, menetapkan nama yang baik, jangan nama yang buruk ya. Karena nama yang baik itu adalah nama-nama Allah.
Maka surat Fatihah itu yang kamu baca pertama kali itu mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji itu milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau kamu terpuji, kamu milik siapa? Kan miliknya Allah diri kamu. Tapi kalau kamu tercela, buruk, kamu milik siapa? Pasti kamu miliknya setan. Pasangannya kan begitu. Jadi ini yang kita pelajari, ya. Nama itu lahir daripada perbuatan kita. Perbuatan itu lahir daripada sifat. Sifat siapa yang kita pakai? Kalau sifatnya Allah yang kita pakai, pengasih penyayang, maka zatnya pasti Allah. Zatnya pasti Allah. Tapi kalau sifat setan yang kita pakai, pemarah, pendendam, dan benci, pasti zatnya pun iblis. Kalau sifat setan yang kita pakai, zatnya itu iblis. Jadi kalau zatnya Allah yang menggerakkan diri kita melalui sifat pengasih penyayangnya, pasti af'al kita tadi itu baik. Namanya akhlakul karim, akhlak yang baik. Karena akhlak yang tingkah laku yang baik itu bersumber daripada sifat-sifat Tuhan. Kalau udah tingkah laku yang baik kita perbuat di muka bumi ini, maka lahirlah nama-nama yang baik, nggak nama buruk lagi. Itu yang dikatakan tauhid tadi, bisa membedakan mana yang menggerakkan diri kita, yang dari iblis apa yang dari Allah. Andai kata yang dari Allah yang menggerakkan diri kita, maka pertahankan dan tetapkanlah. Tapi kalau yang dari iblis yang menggerakkan diri kita, maka buang jauh-jauh lah. Jangan dipertahankan, nanti kamu tuh merugi. Karena kalau udah zat iblis yang meracuni diri kita dengan sifat-sifat setan yang kita perbuat dan af'al yang buruk yang kita perbuat, maka lahirlah nama-nama yang buruk. Seperti si Paiman copet, seperti apa lagi? Nah, si Nasir ndopok. Kakak nanya nama Nasir ya. Nah, nama Nasir siapa nih? Nasir ndopok ya. Kenapa? Dia tukang nipu orang, tukang bohongi orang, dia punya gelar ndopok. Kenapa? Dari sifat setan tadi yang dipertahankan. Maka af'alnya jelek, tingkah lakunya jelek. Jeleknya macam mana? Sama yang lain dia tuh sombong, merasa dia paling pandai, merasa paling benar, dan merasa paling tinggi kedudukannya, dan merasalah. Kalau perempuan merasa paling cantik, kalau laki-laki merasa paling ganteng, kalau guru merasa paling pandai, kalau pejabat merasa paling tinggi. Itu dari sifat setan tadi yang bersumber daripada zat iblis. Nanti lahirlah nama-nama yang buruk seperti tadi, seperti Poniran ndopok, Nasir ndopok. Nah, itu karena nama yang buruk yang lahir. Nah, tapi kalau Poniran sidik, Poniran yang jujur, nah itu baru benar, kan begitu kan. Itulah namanya tauhid, menetapkan. Jangan satu-satu kita amalkan, tapi sekali jalan. Setelah kita jalani kehidupan ini dengan bertauhid yang menetapkan, maka kalau yang dari Allah kita pertahankan ya. Karena yang dari Allah ini bakal ada pertanggungjawaban kembali kepada Allah. Ada pertanggungjawaban. Jadi kalau kita pakai sifat pengasih penyayang sampai hilang sifat benci, hilang sifat dendam, hilang sifat sombong, hilang sifat marah, nanti pengasih penyayang itu mengeluarkan aura, mengeluarkan apa namanya itu, cahaya kalau bahasa Al-Quran nur, atau ke bahasa minyak itu mengeluarkan bau. Nah, bau. Kalau minyak wangi dalam diri kita baunya harum. Jadi kalau pengasih penyayang dalam diri kita itu udah bako, udah bertauhid kita di situ, tauhid sifat namanya, maka melahirkanlah aura pada orang lain itu. Orang itu menengok kita itu dengan cara ya sayang. Karena nur sayang itu menyentuh dia, maka dia pun terkesima dengan nur sayang tadi itu. Dia pun nengok kita itu sayang, nggak benci. Tapi kalau nur benci yang kita pakai, dendam yang kita pakai, aura wajahnya pun jelek. Nah, yang mengeluarkan aura ke luar sana, nyenggol orang lain, orang pun nengok kita itu benci, nggak suka.
Inilah ilmu tauhid. Memang agak beda sedikit dengan orang-orang yang terdahulu itu belajar tauhid. Ada yang melalui suluk, ya silakan, kan? Yang banyak berzikir ya silakan. Tapi zikir itu hanya kepentingan untuk suatu amalan-amalan, menghitung pahala-pahala, kan begitu. Jadi pahala-pahala kita yang kita perbuat di muka bumi ini, kita ditumpangkan kepada sifat Allah, kemana kembalinya? Pasti kepada Allah. Contoh begini, contoh, kita punya barang rambutan, kita punya niat ngirim ke anaknya di Medan. Anaknya di Medan, niatnya itu mengirim anaknya buah rambutan dari kampung. Yang kita tompangi busnya itu, yang kita paketkan pada bus yang arah Kisaran. Kira-kira sampai enggak barang itu? Enggak sampai, karena salah kendaraan. Amal-amal yang baik, yang merupakan pahala-pahala yang baik, ditumpang kepada sifat-sifat Allah yang baik itu, maka akan kembali kepada Allah amal itu. Amal-amal yang baik ditumpang kepada sifat-sifat setan yang buruk itu, amal itu tertunda oleh Allah. Dikatakan amalan mardud. Ya. Ilmu saja ataupun firman Allah saja yang kita pahami, yang kita baca, ketika kita membaca Al-Quran dengan kesombongan, dengan memaksa orang lain, akhirnya Quran itu dibantah orang. Quran dibantah orang gara-gara kita kurang bijak. Ya. Maksa orang, harus ini ayatnya, kalau nggak ini nggak sah. Itu orang bantah. Kenapa? Karena yang ngajar itu bersifat setan. Maka setan yang dalam diri kita itu ngelawan. Gitu. Iman yang ada di diri kita itu melawan. Kalau setannya nerima, imannya ngelawan. Kok begitu ya Pak Guru ya? Memang ajarannya benar, tapi loh ada tapinya, ya kan? Nah, kita tuh harus betul-betul bertauhid tentang masalah tauhid zat sampai melahirkan, yaitu tauhid asma. Cara kerjanya sekaligus, sekali jalan. Jadi kalau nama yang baik itu, nama-nama yang baik, nama-nama pujian, nama-nama terpuji, itu berasal daripada af'al yang baik. Af'al yang baik itu berasal daripada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu berasal daripada zat Allah. Inilah yang harus kita pakai sehari-hari, kita tauhidkan dalam diri kita sampai bakobillah, kekal terhadap Allah. Tapi nama-nama yang tercela, nama-nama yang buruk, itu berasal daripada perbuatan yang tercela juga. Perbuatan yang tercela itu berasal daripada sifat-sifat setan. Sifat-sifat setan itu berasal daripada zat iblis. Iblis itu zat, ya, yang mengendalikan pola pikir kita itu namanya zat. Ya. Kita harus punya pikiran kan, punya akal kan. Yang mengendalikan itu namanya zat. Contohnya begini kan, contoh ini. Kalau bahasa yang lain ilmu ataupun zat. Ya. Contoh begini. Seorang tukang tadi itu disuruh buat rumah sama orang lain, karena dia itu punya ilmu tukang, lalu tergambar dalam pola pikirnya rumah tadi itu tergambar rumah tadi dalam pola pikirnya, lalu dia itu mengambil bahan-bahan, memotong sana sini, membentuklah suatu rumah seperti yang ada pola pikir dia. Jadi bahan-bahan diartikan itu af'al ataupun amalan-amalan, kan begitu pengertiannya. Lalu setelah terbentuk sesuatu rumah yang bagus, maka yang timbul itu pujian, rumahnya bagus. Nah, tapi ketika dia disuruh orang buat rumah, lalu pola pikirnya itu nampak rumah yang bagus. Tapi karena dia itu ada kecurangan sama yang punya rumah, agak kurang bagus, kurang senang, maka dikurtinglah kekuatan rumah tadi, seperti semennya, seperti apa, dikurang-kurang semua untuk
di dalam penipuannya, maka terjadilah rumah yang kurang bagus. Akhirnya nama pun tercela. Wah, tukang itu nggak bagus, masa baru 2 hari buat rumah ambruk, oh makanya kan begitu. Itu berasal daripada pemikiran kita pertamanya itu. Jadi sekarang ini pola pikir kita di dunia ini mau kemana? Apa yang kita tetapkan? Jangan kita nggak punya cita-cita, nggak punya penetapan, nggak punya tauhid. Nanti kamu merugi. Sampai tua ya gitu-gitu, sampai mati ya gitu-gitu aja. Di alam gaib nanti tambah rugi lagi. Jangan tertipu dengan bisikan dengan rayuan setan yang menyusahkan kita. Nggak perlu dunia, nanti mati pun nggak dibawa. Itu bisikan setan untuk nyusahkan kita. Menyusahkan kita. Nanti kalau kita nggak punya dunia, udah malas kerja, yang susah siapa? Setan apa kita? Yang susah kita, yang tertipu setan. Jadi kita harus punya cita-cita hidup itu. Bertauhid kita, ilmu kita. Nah, ini kita mau kemana dan bagaimana ke depannya. Ya, harus punya keinginan dan punya penentuan. Ketika lahir keinginan dan pola pikir kita, maka berbuatlah dengan sifat-sifat Tuhannya. Insya Allah nanti suatu saat kamu jumpailah perbuatan kamu itu yang menguntungkan, bukan yang merugikan. Contohnya begini, aku ini lagi lancar usahaku, aku pengen beli mobil 3 tahun 4 tahun lagi ingin beli mobil selagi lancar usahanya. Maka dikala itu dia itu gak boros, gak semena-mena gunakan duit, dihitung betul-betul ekonomi dia yang untuk beli mobil nanti 4 tahun kemudian berapa jumlahnya, ya. Berapa jumlahnya? Mobil sekarang kira-kira 80 juta. Jadi 1 tahun itu berkisar 20 juta. Nah, jadi diusahakan 1 tahun itu 20 juta, satu bulan berapa? 1 juta? 2 juta, 1.800.000 harus disisihkan untuk beli mobil lagi, karena punya keinginan beli mobil. 4 tahun kemudian terbukti ya bulannya disisihkan 2 juta sajalah. Dari pusingan makan kita seharian dan kerja kita, pengeluaran kita itu dipusing-pusingkan, disimpanlah 2 juta tiap bulan, dan 4 tahun kemudian mobil yang kita inginkan itu akan tercapai. Itu ilmu tauhid, punya penentuan, mengisbatkan, menetapkan. Ini hidup gak ditetapkan, ngambang, nggak punya keinginan. Akhirnya apa? Akhirnya pun sengsara pada diri kita. Kalau udah sengsara pada diri kita, akhirnya anak pun menerima warisan sengsara. Menyedihkan, susah sambung menyambung itu menyedihkan. Diputus susahnya itu. Cukup orang tuaku yang susah, aku harus senang. Begitu cara kerja tauhid tadi itu kalau hidup di dunia. Begitu juga dalam agama. Kita semua bakal mati. Mati di sana ada kehidupan yang menggunakan amal-amal baik, yang menggunakan pahala-pahala. Maka sekarang giat cari dunia, giat cari agama pun giat untuk penentuan setelah mati. Nanti ketika mau mati nggak takut lagi, sudah banyak pahalanya kok. Kan gitu. Kenapa orang mati takut? Takut tersiksa di neraka karena pahalanya sedikit, yang banyak dosanya. Jadi kalau udah gak ada dosanya, takut mati nggak kira-kira? Nggak takut mati. Untuk apa kita itu takut mati kalau pahala itu banyak, dosa nggak ada? Lalu kita kaji lagi pahala-pahala yang bermanfaat. Ada pahala-pahala yang kita bangun tapi nggak ada manfaatnya, yang dikatakan mardut kalau bahasa ilmu fikihnya. Contoh di dunia begini, ada 2 versi duit. Yang satu duit yang disahkan oleh pemerintah, yang satu duit palsu yang nggak disahkan pemerintah. Bentuknya sama, ukurannya sama, warnanya sama, semua sama. Tapi duit yang di pemerintah tadi ketika di lancer, di cahaya lancer, nampaklah stempel BI. Yang duit yang palsu tadi di lancer nggak nampak stempel BI.
nggak ada. Maka ketika dibelikan di masyarakat, di apa kita ini di negara kita, duit yang palsu itu nggak laku, walaupun bentuknya sama. Tapi duit yang ada stempel BI-nya tadi itu laku, untuk beli apa laku, walaupun agak jelek, sudah lungset. Nah, ini kan amal-amal kita yang akan yang kita gunakan nanti di akhirat. Andai kata kita masuk alam barza, untuk mencegah itu neraka barza, nanti kita menggunakan amal kita untuk menebusnya. Ada amal yang nggak laku di sana, walaupun banyak. Amal apa itu? Amal-amal yang nggak dapat ridhonya Allah, nggak ada stempel ridhonya Allah. Gitu. Ini hati-hati. Jadi bagaimana kita tahu kayak amal kita dapat ridhonya Allah apapun nggak dapat ridhonya? Maka ada hukum makrifat tadi itu mempelajari kita. Di mana letaknya ridhonya Allah itu berada, kita kejar di situ. Maka Nabi Muhammad ngasih tahu dalam satu hadisnya, ridho lillah wa ridho wali-walidain. Ridhonya Allah di atas ridhonya wali-walinya. Jadi amal-amal kita yang baik tadi, yang disahkan oleh walinya, yang ada walinya, maka di sana pahala itu laku. Tapi amal-amal yang baik hanya ikut-ikutan, yang nggak ada walinya, di sana nggak laku. Kan pernah kayak buka semalam itu kan, perjalanan manusia yang masuk, yang kembali kepada Allah, yang ada walinya dan yang nggak ada walinya kan, yang nggak ada walinya kan, dia meninggalkan badan dia, masuk alam barza, nunggu sampai hari kiamat itu kan. Di hari kiamat dia masuk alam maksar, menunggu hari mizan. Setelah mizan dia diadili dan masuk neraka sesuai dengan kesalahannya. Habis dosa-dosanya, di neraka dicuci, maka dia dipindah ke surga dengan membawa pahala-pahala yang begitu banyak, pindah ke surga. Di surga disuruh nyari wali, disuruh nyari wali untuk bertanggungjawabkan pahala-pahala yang dia bawa tadi, biar laku digunakan di surga. Kenapa kok dia nyari wali? Karena di dunia dulu itu agama dia nggak ada walinya, itu masalahnya. Maka amal-amal dia walaupun baik, tapi nggak ada manfaatnya di akhirat nanti, seperti duit palsu tadi. Walaupun mirip duitnya dengan yang asli, tapi tetap nggak laku. Kan setan itu pandai, kita kepada Allah saja kan gitu. Semua yang kita perbuat sama Allah saja. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha segala maha. Kata si iblis, goda manusia. Akhirnya manusia pun nggak mengikuti jalur hukum, yang itu terserah Allah. Ketika terpuruk terserah Allah, ketika bangkit kena aku. Kan gitu kan? Ketika terpuruk ekonomi, terpuruk semua, terserah Allah lah. Tapi ketika lahir bangkit ekonominya, tanamannya bagus, ini terserah Allah Pak. Ini kena pupuk ini. Begitu kan? Beda sekali. Itu tipuan iblis pada diri kita. Maka kita itu nggak boleh terserah Allah begitu saja kalau nggak kita pelajari, karena kita dikasih akal. Nanti Allah itu kritik kita, apalah takkilun, apakah kamu nggak beri akal katanya, apalah yubsirun, apakah nggak melihat yang Allah contohkan di dunia ini kan begitu. Nanti Allah ngeritik kita. Nah, kita harus kita kaji semua. Jadi amal-amal yang kita perbuat yang baik-baik kita pelajari, ini sah apa enggak, nah, ini ada manfaatnya apa enggak, harus kita pelajari semua. Agar apa? Agar enggak dapat kerugian. Itu namanya tauhid, menetapkan yang baik kita pertahankan, yang buruk kita buang jauh-jauh. Kan begitu. Masih lama lagi waktunya. Bentar lagi itu ajan itu, ya kan? Ya. Jadi tauhid tadi itu artinya menetapkan. Jadi harus kamu pelajari kehidupan kamu itu. Nama yang buruk itu berasal daripada perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk itu sifatnya setan. Sifat setan itu berasal daripada
zat iblis. Jadi kalau udah zatnya iblis, sifatnya setan, perbuatannya pun melanggar hukum, namanya akhirnya Pak tercela. Sementara kan dituntut oleh Allah itu dalam ilmu Fatihah, segala puji itu milik Allah. Jadi kalau kita terpuji, kita jadi miliknya Allah. Kalau kita tercela, kita miliknya setan. Begitulah kira-kira gambaran ilmu tauhid tadi itu. Jangan dipotong-potong amalannya, sekaligus kita jalani untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Waktu isya pun sudah sampai ya. Mungkin sampai sini keterangan pada malam hari ini. Saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.